Partai Solidaritas Indonesia atau PSI membuat sensasi, karena pada tanggal 25 September tahun 2023 kemarin mengangkat Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum menggantikan Giring Ganesa. Padahal, putra bungsu Presiden Jokowi yang masih berusia 29 tahun itu baru 2 hari menjadi kader partai tersebut. Lebih heboh lagi, karena Kaesang mengaku kalau dia menjadi Ketua Umum PSI karena privilege bapaknya yang seorang presiden. Bahwa proses terpilihnya Kaesang menjadi Ketua Umum Partai, dengan proses yang begitu kilat, 2 hari, ya kan? Itu kita menganggap bahwa PSI ini, anggapan saya PSI ini adalah partai istana, ya kan? Partai yang disetting istana untuk mendukung anak-anak istana dalam hal ini Kaesang sebagai putra presiden, ya kan? Dan ini membypass semua aturan-aturan partai yang kita sudah tahu selama ini kan. Jika seseorang menjadi ketua umum partai itu kan dia harus menempuh proses, ya kan, proses bagaimana berada dia di dalam partai berapa lama, kemudian mengikuti ADART-nya, ya kan, kemudian melalui munas atau apapun, lalu kemudian terpilih menjadi ketua umum. Nah, untuk Kaesang ini kan aneh. Ini menurut saya aneh sekali, kenapa baru 2 hari, ya kan, sebagaimana kita baca di media, lalu kemudian terpilih menjadi ketua umum, ya kan, dan sekarang sudah menjadi ramai di media. Pagi tadi teman-teman media juga hubungin saya, bagaimana tanggapan saya tentang Kaesang yang terpilih menjadi ketua umum PSI ini. Ya, menurut saya bahwa ini adalah partai oligarki menurut saya, ya kan, karena kita tidak tahu PSI itu dari mana sumber dananya, tiba-tiba begitu menggelegar, kan gitu kan, gitu. Sedangkan partai-partai lama saja megap-megap, kan itu masalahnya kan, pasti ada dana besar, ya kan, ada dana besar, ada keuangan besar yang bermain di balik PSI ini sendiri. Nah, dugaan saya ini adalah menggunakan kekuatan oligarki dalam si permodalan, ya kan. Nah, jadi satu, yang kedua, terpilihnya Kaesang, ya kan, menjadi ketua umum ini adalah bagian daripada tidak lepas daripada settingan Jokowi, ya kan gitu dia. Nah, Jokowi ini kan tahun depan selesai, ya kan. Nah, dia ingin mencari partai supaya dia aman, ya kan, karena kelihatan di PDIP sendiri kan sudah tidak aman tuh, ya kan. Dalam persoalan pemilihannya Ganjar sebagai capres, ya kan, kemudian tidak terpilihnya Puan, kan terjadi gesekan tuh dalam internal PDIP. Nah, lalu kemudian Jokowi sendiri itu mendukung Prabowo, ya kan, dengan rencana dipasangnya Prabowo dengan Gibran misalnya, kan seperti itu. Nah, ini berarti bahwa yang terlihat itu adalah bahwa memang upaya settingan ini adalah memang KKN ini sedang dimainkan betul, ya kan, dan ini jelas tidak akan mungkin tanpa komando, tanpa settingan. Jadi Kaesang menjadi ketua umum PSI, kemudian Gibran yang sekarang wali kota, lalu kemudian akan dipasangkan dengan Prabowo, ya kan, akan dipasangkan Prabowo yang sekarang ini berjuang untuk masalah batas umur di MK, ya kan. Nah, ini tidak bisa lepas bahwa ini adalah kekuatan istana yang bermain. Nah, jadi dengan demikian kita mengatakan bahwa ini sebetulnya KKN yang sudah ditentang habis-habisan reformasi 98, ini sekarang dihidupkan subur, ya kan. Jadi Jokowi sebagai presiden, itu anak-anaknya wali kota, ketua umum partai, dan kemudian mantunya menjadi wali kota Medan. Bahkan saya mendengar bahwa dia akan menjadi ketua umum Gerindra di sana, ketua Gerindra di Medan Sumatera Utara, ya kan. Lalu kemudian iparnya menjadi ketua MK. Nah, jadi ipar menjadi ketua MK, ya kan, jika terjadi persoalan-persoalan pilpres dan sebagainya, pasti dong kita curiga, jangan-jangan akan dia mengamalkan kepentingan istana sendiri. Nah, termasuk diantaranya adalah bagaimana terpilihnya PSI ini. Dugaan saya bahwa memang kelihatannya hubungan antara PDIP dengan Jokowi sudah tidak nyaman, ya kan. Itu. Ya, jadi oleh sebab itu, maka kemudian saya punya satu anggapan kuat bahwa terpilihnya Kaesang itu adalah tanpa tidak mungkin tidak ada restu, pasti Jokowi yang merestui. Bahkan bisa juga ini settingan bahwa dan memperkuat bahwa yang kekuatan selama ini oligarki yang bermain di balik ini, termasuk diantaranya ini oligarki bermain di balik terpilihnya Kaesang menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia PSI sendiri. Gitu. Ya. Ya, saya melihat bahwa kita ini kan aktivis, ya.
aktivis ya kan. Biasanya kan aktivis yang lama-lama itu punya punya record ya kan, itu masalahnya kan. Jadi kalau misalnya ya ini maaf ya, ini kan bau kencur. Yang bau kencur, lalu kemudian tiba-tiba melejit, lalu kemudian dijadikan ketua umum partai. Nah, dulu dia kan bersama Erick Thohir, ya kan membina Persis Solo, kan gitu masalahnya. Kemudian kita nggak kedengaran lagi tuh Persis Solo. Lalu kemudian sekarang ini bermain di partai, kemudian tiba-tiba dimunculkan sebagai figur yang untuk menjadi ketua umum partai. Ini menurut saya luar biasa gitu loh, ya kan? Nah, kenapa ini bau kencur? Anak bau kencur atau menjadi ketua umum partai. Jadi apa kira-kira ini membalik-balikan logika kita. Seseorang itu jika sampai kita melihat track record partai-partai yang lain, seorang itu ketika melonjak menjadi ketua umum partai, dia akan berjuang mati-matian. Dia punya pengalaman, dia punya kemampuan, bagaimana dia bisa menjadi sampai mencapai ketua umum, itu berjuang luar biasa. Ini kan anak kemarin. Tiba-tiba ini by design. Ini settingan pasti. Kalau ini tidak mungkin kalau bukan anak Jokowi. Ya, betul. Ya. Nah, dugaan saya berarti PSI ini partai pendukung koruptor. Kenapa? Kenapa demikian? Karena jelas beberapa waktu yang lalu kan saya dengan Pak Amin, dengan Pak Rijal Ramli, dengan Jenderal Soeharto, ya kan Letjen Soeharto, dengan Pak Sunarko dan sejumlah tokoh-tokoh nasional itu kan mendesak ke KPK, ke Firly Bahuri. Dia takut tidak menerima kami, lalu kemudian sampai hari ini tidak ada penyelesaian, berarti dan bersama Ubedillah Badrun sebagai pelapor kasus itu kan sudah dari mulai Januari 2022 sampai sekarang ini sudah hampir 2 tahun. Ya kan, sudah hampir 2 tahun tidak ada penyelesaiannya. Jadi berarti kasus itu kan seakan-akan dipending gitu kan. Seakan-akan. Jadi itu masih mangkrak di KPK. Lah, jadi berarti bahwa PSI sendiri memang ya kan dapat diduga dia seolah-olah tutup mata terhadap pelaporan Ubedillah Badrun dan mendukung Kaisang sebagai ketua umum partai sendiri. Berarti kita bisa berkesimpulan bahwa PSI ini partai pendukung koruptor. Misalnya seperti itu. Oke.